Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat fardu asar, tarawih dan witir rahimakumullah yang kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa sampai pada malam hari ini, malam ke-28 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah tetapkan istiqamah dalam hati kita hingga berakhirnya Ramadan. Kemudian salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini seperti biasa sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir, kita dengarkan tausiah Ramadan. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan yang mana terniat di dalam hati kami dari awal Ramadan, namun malam ini baru kami ingin menyampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya ini video kemana di uploadnya. Jadi kata kawan-kawan ke RCTI gitu, bahwasanya ini adalah YouTube kita, YouTube Masjid Jami' Muslimin. Jadi kami dalam kesempatan ini sebelum berakhirnya Ramadan mengajak kepada kita semua untuk berpartisipasi dengan cara subscribe, like dan share dan tonton video kami, yang mana kami dengan niat membuat channel YouTube ini atas nama Masjid Jami' Muslimin Official dengan niat dakwah secara online. Walaupun ibaratnya kita tidak bisa dakwah secara ceramah kemana-mana, mudah-mudahan melalui YouTube dari masjid kita ini kita bisa mensiarkan agama lewat digital ataupun media teknologi. Jadi kegiatan di masjid ini dulunya kegiatan subuh itu setiap subuh ada kegiatan ceramah setelah sholat subuh menjelang sholat isyraq, dan setiap subuh Jumat itu pembacaan surah Al-Kahfi, namun tidak kami upload. Kiranya kepada jamaah yang mana nantinya bisa subscribe di luar Ramadan, yang mana ingin mendengar ataupun mendengarkan kajian dari masjid kita ini subuh, bisa melalui channel kita ini. Dan yang mana juga merindukan suasana Ramadan seperti ini bisa nanti membuka video-video yang kita upload dari awal Ramadan, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan untuk itu kepada Al-Ustaz Mahmud Salim kami persilahkan untuk mengisi tausiah Ramadan pada malam hari ini. Terlebih kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang mau sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malamnya ke-28 daripada bulan suci Ramadan tahun ini, kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk sama-sama dapat berhati di dalam masjid Raudhatul Muslim pada malam hari ini. Kemudian salat serta salam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesuatu yang baik ataupun mulia, apapun yang ada hubungannya dengan sesuatu tersebut, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Begitu juga sebaliknya, setiap sesuatu yang tidak baik ataupun buruk, apapun yang ada hubungannya dengan sesuatu tersebut, maka juga akan mendapatkan ketidakbaikan ataupun keburukannya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia, baik itu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin daripada para nabi dan para rasul. Jadi artinya apapun yang ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Seperti di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya Sayyidul Malaikah, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Di antara malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena malaikat Jibril ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni malaikat Jibril senantiasa menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Bapak Ibu, di antara kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur dan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Yang paling mulia adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada makhluk Allah yang mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Bapak Ibu, kita adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan Allah kelebihan-kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya. Pernah pada suatu hari ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, ajidu fil alwah ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah." Kata Nabi Musa, "Wahai Tuhanku, aku dapatkan di dalam alwah." Alwah itu Bapak Ibu berupa lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang isinya di antara firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Musa, "Wahai Tuhanku, aku dapatkan di dalam alwah ada suatu umat di mana apabila mereka bercita-cita untuk melakukan suatu kebaikan, padahal belum lagi ia lakukan, sudah dicatat baginya mendapatkan satu kebaikan.
Wa idza amilaha kutibat lahu asyru amsalha ila 700 dhifin fasaidan. Dan apabila umat tersebut melaksanakan apa yang ia inginkan kebaikan tadi, maka dicatat bagi mereka 10 kebaikan sampai kepada 700 kebaikan, bahkan bisa lebih daripada 700 sesuai kualitas ibadah yang ia lakukan. Kemudian lagi kata Nabi Musa, wa idza hamma ahaduhum bi sayyi'atin wa lam yuktab alaihi syai'un. Dan apabila umat tersebut bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan suatu kejahatan, maka belum dicatat lagi apapun ataupun kejahatan. Wa idza amilaha kutibat alaihi sayyi'atun wahidah. Dan apabila mereka melaksanakan keinginan kejahatannya tadi, hanya dicatat Allah mendapatkan satu kejahatan. Yang mana ini Bapak Ibu, ini keistimewaan, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca itu Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi faj'alhum ummati." Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang aku berikan kelebihan itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Nabi Musa bermunajat, "Ya Rabbi, ajidu fil alwah ummatan humul akhiruna humus sabiqun." Wahai Tuhanku, aku dapatkan di dalam alwah ada suatu umat, mereka yang terakhir kali diutus ke muka bumi ini. Akan tetapi humus sabiqun, merekalah yang pertama kali dibangkit nanti di akhirat, bahkan mereka yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, setelah itu terus Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Faj'alhum ummati." Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Lagi-lagi Allah berfirman, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, setelah Nabi Musa bermunajat, terus jawaban Allah, mereka yang aku berikan kelebihan adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ka'annahu tamanna Musa alaihi salam an yakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya Bapak Ibu, sehingga Nabi Musa berkeinginan untuk dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalam." Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau di antara manusia sebagai rasul. Bahkan engkau mendapat gelar kalimullah, orang yang dapat berbicara langsung kepada Allah. "Khudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Kata Allah, terimalah apa yang telah aku berikan dan jadilah kamu menjadi hamba-Ku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur tanpa meminta kepada Allah kita diciptakan, dilahirkan ke dunia ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja Bapak Ibu, sekelas Nabi Musa adalah Rasul Allah dengan sebab kemuliaan yang Allah berikan, sehingga Nabi Musa berkeinginan untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, juga pernah pada suatu hari Nabi Adam alaihi salam berkata, seolah-olah Nabi Adam ini iri kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi Adam ini ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam?
Innallaha a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma a'taniha. Sesungguhnya Allah telah memberikan 4 karamah, 4 kemuliaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma a'taniha, yang mana 4 kemuliaan itu tidak Allah berikan kepadaku, kata Nabi Musa. 1, yang pertama, inna qabula taubatika Nabi Makkah wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fa yaqbalullahu taubatah. Kata Nabi Adam, sesungguhnya taubatku hanya diterima Allah ketika saya berada di tanah haram atau di tanah Makkah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja mereka berada, selama mereka mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barangkali cukupnya dapat sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung pada waktu subuh hari. Insyaallah tema kita sesuai judul panitia, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.